وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan melanjutkan kajian lanjutan dari kitab hadis Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas bab yang ke-17 atau hadis yang ke-33. Nah, dan di dalam kitab ini ada 1.300 hadis, lebih dari 1.300 hadis, dan kita sekarang berada di hadis yang ke-34. Masih banyak hadis-hadis yang belum kita baca, yang belum kita ketahui, yang belum kita hafalkan, yang belum kita pelajari. Sebagaimana mungkin masih banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang belum kita hafal, surah-surah yang mungkin masih asing bagi kita. Maka mendorong kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan mempelajari kitab hadis Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-34 atau bab yang ke-18, bab Ardul Islam 'alal Ummin Nasraniyah. Bab mengajak kepada Islam atau menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani, kepada orang tua yang Nasrani. Jadi ada adabnya, ada etikanya, ada caranya. Nah, kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Walid Hisham ibn Abd al-Malik قال حدثنا عكرمة عن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بأحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبه فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادع الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادع الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه اللهم عبدك أبو هريرة وأمه وأحبهما إلى الناس.
Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Kathir As-Suhaimi. Dia berkata aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Ma sabi'a bi ahadun." Tidak ada seorang pun yang mendengar ucapanku, baik Yahudi ataupun Nasrani, illa ahabbani, melainkan dia akan cinta kepadaku. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang apabila mendengar ucapanku, mendengar kata-kataku, apakah dia Yahudi atau Nasrani, maka dia akan suka kepadaku. Dia akan ridha kepadaku. Dan Abu Hurairah mengatakan, "Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fata'bah." Sesungguhnya ibuku, aku sangat menginginkan dia masuk Islam. Aku telah menawarkan Islam kepadanya, fata'bah. Dia enggan menerima. Dia tidak mau masuk Islam. Faqultu laha fa'abat. Dan aku tawarkan lagi kepadanya, dia menolak. Jadi ini proses yang telah dilakukan oleh Abu Hurairah mengajak ibunya kepada Islam. Jadi ini cerita yang disampaikan Abu Hurairah keadaan ibunya sebelum Islam. Diajak, didakwahi, diseru kepada Islam, fa'abat. Enggak mau ibunya. Menolak. Ya. Berbagai upaya telah dilakukan, maka terakhir fa'ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Hurairah dan dia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha laha." Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku. Ya. Tolong doakan ibuku. Ya Allah, doakan dia. Doakan ibuku. Fada'a. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya Abu Hurairah. Setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun balik ke rumah. Fa'ataituha wa qad ajafan 'alaiha al-bab. Ketika aku sampai ke rumah ingin menemuinya, aku dapati rumah telah terkunci, rumah telah tertutup. Faqalat, ya. Maka ketika dia mendapati rumah tertutup, ada apa ini? Ya. Kenapa rumah ditutup? Ya. Apakah keadaan umminya semakin buruk? Yang tadinya tidak mau masuk Islam, ya. Apakah dia marah kepadaku? Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu ibunya mengatakan, "Ya Aba Hurairah, inni aslamt." Wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Wahai anakku, aku telah masuk Islam, kata ibunya. Berarti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam makbul. Langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking senangnya dia mendengar kabar tersebut, fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kabar gembira ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikabarinya, maka dia berkata, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha li wa li ummi." Ya Rasulullah, doakan aku dan doakan lagi ibu. Ya. Faqal, maka Nabi SAW langsung mendoakan ketika itu, "Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummu." Ya Allah, hambamu si Abu Hurairah ini dan ibunya, ahibbahuma ilan nas. Jadikan mereka berdua orang yang dicintai oleh manusia. Jadikan mereka berdua orang yang dicintai oleh manusia. Balik ke hadis yang pertama tadi. Dikabulkan lagi doa Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ma sami'a bi ahadun yahudi wala nasrani illa ahabbani. Tidaklah ada seorang pun yang mendengar ucapanku,
dari kalangan Yahudi atau Nasrani, melainkan dia akan ridha kepadaku. Dia akan suka kepadaku. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahibbahuma ilan nas. Jadikan mereka berdua orang yang dicintai oleh manusia, disenangi oleh manusia. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba mengambil faedah-faedah yang ada di dalam hadis ini. 6. Yang pertama, kita bisa mengambil faedah makbulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi makbul. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah mendoakan Abu Hurairah agar dikuatkan hafalannya. Nah, agar setiap kali dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat secara kuat. Maka sebelumnya Abu Hurairah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seringkali aku mendengar hadis-hadis dari engkau, aku mendengar ucapanmu, tidak lama setelah itu langsung hilang. Banyak lupa. Maka doakan aku agar aku bisa mengingat apa yang engkau sebutkan." Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kuat hafalannya. Maka Abu Hurairah mengatakan, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakanku, aku tidak pernah lupa lagi hadis-hadis yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah lagi lupa terhadap pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam makbul. Sama seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia terhadap agama, yaitu terhadap akidah, terhadap usul agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Sehingga Ibnu Abbas menjadi ulama mufassir para sahabat padahal dia masih muda lagi. Ya. Dia termasuk sahabat yang junior. Tapi dia faham terhadap tafsir. Sebagaimana pernah suatu hari Umar bin Al-Khattab membawa Ibnu Abbas kepada majelis di majelisnya Umar bin Al-Khattab untuk membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Itu surah apa? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Umar bin Al-Khattab melemparkan pertanyaan kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut, orang-orang tua. Memancing mereka, menanyakan kepada mereka pemahaman mereka dan tafsir mereka terhadap ayat tersebut. Maka di antara mereka mengatakan, begini tafsirnya itu, kalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur dan kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya. Maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut. Ya, inti daripada surah tersebut tafsirnya adalah telah dekat ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, wahai Ibnu Abbas, tidaklah ada yang ada di dalam pikiranku dari penafsiran kecuali seperti apa yang kau tafsirkan. Ya. 6. Dan makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hari ini tafsir-tafsir yang dibawa oleh para ulama merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas. Seperti misalkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir banyak menyebutkan di dalam tafsirnya tafsir Ibnu Abbas. Ya. Menyebutkan tentang tafsir Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, qala Suddi, qala Al-Hasan Al-Basri, qala kadza. Disebutkan ya, tafsir-tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dan itu semua berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makbul. Banyak lagi doa Nabi yang makbul kepada para sahabatnya. Seperti doa Nabi SAW kepada Abu Talhah.
Abu Talhah dan kepada istrinya Ummu Sulaim. Ketika suatu hari Abu Talhah pergi keluar dalam keadaan dia meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Ketika dia pulang, ternyata anaknya sudah meninggal. Tapi istrinya tidak mengabarkan bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, bahkan istrinya mengatakan, wahai suamiku, anakmu telah tenang. Dikira suaminya tenang itu sembuh. Padahal tenang maksudnya telah meninggal. Maka dijamu oleh istrinya, ya dikasih makan, ya. Bahkan mereka sempat berhubungan pada malam tersebut. Keesokan harinya baru dikasih tahu bahwa anaknya telah meninggal. Maka dia pun marah. Kenapa tidak dikabarkan dari awal-awal? Dan dia melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi SAW hanya bertanya satu saja. A'rustumul lailah? Apakah kalian tadi malam berhubungan? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah hubungan mereka semalam. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Uyainah bahwa berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dalam sebuah riwayat bahwa lahirlah seorang anak. Anaknya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hubungan mereka yang di malam itu, lahir seorang lelaki yang bernama Abdullah. Kemudian Ibnu Uyainah menyebutkan dari Abdullah ini lahir keturunan 9 orang laki-laki dan seluruhnya ahli Quran. Seluruhnya ahli Quran. Dan itu berangkat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi makbul. Begitu juga doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jarir bin Abdullah. Seperti kisah yang kita sebutkan tadi siang, di mana di kisah tersebut yang Jarir bin Abdullah ingin berangkat ke Yaman dengan membawa 150 pasukan berkuda. Dalam keadaan Jarir sendiri tidak lihai di dalam menaiki kuda. Maka Jarir mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la athbut 'alal khair." Ya Rasulullah, aku ini enggak kuat kalau naik kuda. Artinya kalau naik kuda, goncang dia bisa jatuh. Ya. Inni la athbut 'alal khair. Aku enggak kuat kalau duduk di atas kuda, enggak lihai di dalam memacu kuda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu ala sadri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dadaku. Dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dada Jarir. Faraitu athar yadahu. Maka aku melihat bekas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terciplak di dadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, kuatkan dia. Kokohkan dia di atas kudanya, jadikan dia sebagai orang yang memberikan petunjuk. Karena dia mau berangkat ke Yaman. Ya. Maka kata Jarir bin Abdullah, setelah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, fama waqa'tu ala farasin ba'd. Maka setelah itu aku tidak pernah jatuh lagi dari kuda selama-lamanya. Ya. Berangkat dari mana? Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka doa Nabi ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala makbul. Ya. Makbul. Begitu juga contoh doa-doa lain yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi makbul. Maka Abu Hurairah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah, memberi taufik kepada ibunya. Dan benar, tidak lama setelah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, ibunya menutup pintu. Disebutkan oleh sebagian para ulama yang mensyarah hadis ini
bahwa ibunya menutup pintu ya, dikarenakan ibunya di dalam rumah sedang mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib apa? Masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mandi. Maka setelah itu dia mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai anakku, ini aslamtu. Aku telah masuk Islam. Ya. Maka begitu bahagianya Abu Hurairah bisa menjadi sebab ibunya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Islam. Dan ini hadiah terbaik untuk orang tua kita. Ya. Kalau kita bagaimana orang tua sudah Islam, maka hadiah terbaik untuk orang tua kita ketika kita bisa menunjuki jalan sunnah, jalan al-haq, bagaimana cara beragama yang baik kepada kedua orang tua kita. Sehingga yang tadinya awam, tidak faham, menjadi berilmu, menjadi tahu bagaimana agama Islam, bagaimana tauhid, bagaimana sunnah, bagaimana manhaj yang benar, berjalan di atas itu karena sebab kita. Itu hadiah terbaik. Hadiah terbaik bukan mobil, hadiah terbaik bukan rumah, tapi hadiah terbaik ketika engkau bisa menjadi hidayah, menjadi jembatan, sehingga orang tuamu berada di atas jalan yang benar. La an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humdin ni'am. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui sebab engkau yang menjadi penyebabnya. Itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Unta merah kinayah kepada pahala yang besar. Utamaan yang besar menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah karena dia menunjuki jalannya. Dia menunjuki yaitu hidayatul bayan wal irsyad, dengan dia menjelaskan, dengan dia menunjuki. Bahkan seringan-ringannya hari ini untuk menunjuki, terkadang seseorang hanya men-share jadwal kajian, hanya menyebarkan jadwal kajian, sehingga orang melihat dia datang, dia dapat ilmu, dia dapat hidayah, dia tinggalkan semua kekeliruan dan kelalaian selama ini melalui sebab poster kajian. Ya. Maka jadilah kita bagian dari orang-orang yang membantu dakwah ini, membantu orang-orang yang berdakwah walaupun hanya sekedar meng-share, membagikan postingan-postingan ataupun pemberitahuan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya. Karena setiap kita bisa mencari ataupun harus bisa punya andil di dalam dakwah. Punya andil dalam dakwah. Walaupun kita nggak mampu untuk berdakwah, paling nggak kita bisa membantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengawalnya, menjadi penjaganya, menjadi tim suksesnya. Dengan dia membantu, dengan dia berupaya, dengan dia mengajak dan seterusnya. Dan itu upaya-upaya untuk meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah senangnya Abu Hurairah dengan upayanya dia mendakwahi ibunya dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, manis hasilnya. Indah hasilnya. Ibunya mendapatkan hidayah. Sehingga kalau kita sudah hidup dengan keluarga kita, dengan ibu kita, kalau sudah satu rumah, atau dengan siapapun itu, suami istri, kalau sudah sefaham, itu akan semakin baik kehidupannya. Anak dengan orang tua sefaham, akan semakin baik kehidupannya dan hubungannya. Tapi kalau nggak sejalan, repot. Kita katakan ini sunnah, dikatakannya bid'ah. Kita bilang ini bid'ah, dikatakannya sunnah. Akhirnya kalau udah nggak cocok, di dalam keluarga itu, di satu rumah itu,
nggak mau bahas-bahas masalah agama, pasti nggak cocok. Ya. Tapi kalau sudah cocok, Masya Allah, semakin baik. Bahkan semakin romantis. Sebagaimana romantisnya Abu Hurairah dan ibunya ketika sudah masuk Islam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis yang lalu, yang sudah lama. Hadis yang ke-14. Disebutkan Abu Hurairah bagaimana romantisnya dia dengan ibunya. Setiap kali Abu Hurairah masuk ke dalam rumah, maka dia mengucapkan salam, assalamu alaikum. Kata Abu Hurairah, mengucapkan salam, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ummatah. Ya. Wahai ibuku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataqul, maka ibunya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqul, kemudian Abu Hurairah membalas kembali, rahimakillah kama rabbaitani saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai ibuku yang telah mendidikku dari kecil. Maka ibunya membalas, fataqul ya bunay wa anta fajazakallahu khairan wa radha anka kama barartani kabira. Dan begitu juga wahai engkau anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan dan ridha terhadapmu karena engkau telah berbakti kepadaku di masa aku tua. Ya. Jadi saling membalas doa. Ya, Abu Hurairah mendoakan ibunya, ibunya balik mendoakan si anak, dan seperti itu terus. Ya. Dan itu kebaikan. Ya. Buah daripada hidayah. Kayu ikhwah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upayakan kita bisa menjadi penyebab untuk mendapatkan atau dapatnya hidayah orang tua kita atau keluarga kita melalui perantara kita. 6. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini juga bahwa seorang itu berdakwah kepada orang-orang terdekat mereka. Ini yang paling utama. Dia dakwahi dulu orang-orang terdekat mereka. Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu wahai Muhammad. Nah, siapa orang paling dekat dengan kita? Orang tua kita, paling dekat. Ya. Keluarga kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, istri kita, suami, anak-anak kita, putra-putra kita, putri-putri kita. Nah, jangan seseorang begitu getol mendakwahi orang lain, mendakwahi istri tetangga, suruh pakai jilbab, istrinya nggak pakai jilbab. Ya. Mendakwahi anak orang lain yang begini-begini, begitu getolnya dia. Anaknya tidak dia perhatikan. Ya. Maka perhatikan keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, siapa yang dia dakwahi juga? Yang pertama dia dakwahi juga bapaknya. Ya. Bapaknya, seorang lelaki yang pekerjaannya membuat patung, memfasilitasi manusia dengan berhala-berhala buatan dia. Ya. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu? 6. Dan seorang dai di dalam berdakwah dia punya uslub tersendiri, dia punya cara tersendiri, dia punya metode tersendiri di dalam dakwahnya. Ya. Nggak bisa semua orang itu di dalam dakwah sama, karakternya, cara menyampaikannya, intonasinya, mimiknya, semuanya nggak bisa sama. Ya. Sebagaimana para sahabat,
Juga demikian berbeda-beda cara dakwahnya, karakternya berbeda-beda. Sehingga hari ini juga para ulama kita demikian. Para asatidzah kita, mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama konsepnya Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf, ya, maka mereka berada di atas al-haq dan mereka punya cara tertentu di dalam berdakwah. Ya. Sehingga nggak bisa semua ustadz kita katakan semuanya harus lembut, semuanya harus kayak ustadz ini, enggak. Memang harus ada orang-orang yang seperti Umar bin Al-Khattab. Memang harus ada orang-orang yang seperti Khalid bin Walid. Ya. Enggak semuanya harus seperti Ibnu Abbas. Ya. Enggak semuanya harus seperti Ibnu Mas'ud. Nah, harus ada orang-orang yang memang dia keberaniannya lebih. Nah, walaupun banyak panah-panah musuh yang akan diarahkan ke tubuhnya, maka kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin tahu keadaan ahlul haq, ya, siapa itu ahlul haq, lihatlah kemana para musuh mengarahkan anak panahnya. Ya. Kemana musuh mengarahkan anak panahnya. Sehingga di dalam dakwah yang hak akan senantiasa dimusuhi, akan senantiasa dibenci oleh orang-orang yang tidak suka terhadap jalan kebenaran. Ya. Sehingga seseorang jangan dia juga gurur terhadap dakwahnya atau keadaan tempat yang dia sedang berada di dalamnya. Terkadang sebagian orang mengatakan terhadap dai-dai yang lain atau para ustadz yang lain, ya, itulah kalian. Coba ustadz kalian itu kayak ustadz kami. Masya Allah hikmah, kan adem-adem saja dakwahnya. Ya. Ini ustadz kalian begitu begini, ustadz kalian tuh harus lebih hikmah seharusnya. Ya. Ini orang-orang gurur, tertipu. Ya. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul hikmah. Nabi orang yang paling hikmah dakwahnya. Apakah semua orang ridha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Yang ridha, yang benci. Ya. Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya, apakah mereka tidak hikmah? Mereka ahlul hikmah. Tapi ada pengikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraaitun nabi wa ma'ahu rahat. Ada nabi yang pengikutnya enggak sampai 10 orang. Wan nabi ma'ahu rajul aw rajulan. Ada nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang enggak punya pengikut. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Oh, berarti nabi itu enggak hikmah begitu. Oh, berarti nabi itu tidak berilmu. Enggak bagus penyampaiannya. Enggak. Ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala yang membolakkan hati manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang juga berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dia miliki. Ya, kemampuan dan kapasitas yang dia miliki. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dalam hadis ini, ketika seorang berdakwah, maka jangan lupa dia memperbanyak doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwahnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dakwahnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan ditolong dakwahnya, kalau dia ikhlas akan ditolong dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti.
ad-da'watu da'watullah. Allahu waliyuha wa nasiruha. Dakwah ini milik Allah. Dakwah Allah. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan membelanya. Bina au bi ghairina. Melalui kita, ada kita maupun tidak ada kita, dakwah ini tetap akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiya qa'imatun biiznillah. Dakwah ini tegak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kita maupun tidak ada kita, dia tegak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita dakwah tidak butuh terhadap kita. Tapi kita yang butuh terhadap dakwah. Maka siapa yang tidak bertahan di atas jalan dakwah, silahkan resign. Allah akan datangkan orang-orang yang lebih tangguh dari engkau, yang lebih ikhlas dari engkau untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan dakwah jalan yang paling berat. Orang yang berdakwah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang banyak. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan yang semisal dengan mereka, yang menempuh jalan mereka. Nah, akan mendapati ujian juga, ujian yang besar, walaupun tidak sama. Pasti lebih ringan ujian kita. Karena kita tidak setakwa Nabi. Karena kita tidak sehebat para sahabat. Mereka orang-orang yang hebat, sehingga diberikan ujian yang berat kepada mereka. Ayoul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, kalau hadis ini berbicara tentang menampakkan atau menawarkan Islam kepada orang tua yang Nasrani, maka bagaimana orang tua yang sudah berada di atas Islam? Maka kita menawarkan sunnah, menawarkan jalan yang hak kepada keluarga kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Kita tawarkan, kita ajarkan, kita tampakkan. Inilah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang hak. Wa tariqul haq la yata'addad. Dan jalan yang benar itu tidak berbilang. Jalan yang benar itu hanya satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku, jalan yang lurus. Ikuti jalan ini, jangan ikuti jalan yang lain. Kalau kalian ikuti jalan yang lain, kalian akan bercerai-berai dari jalan yang benar. Sehingga jalan yang benar, jalan yang hak itu hanya satu. Cari jalan tersebut, pelajari jalan tersebut, sehingga kita berada di atas jalan yang benar, jalan yang hak. Nah, ayoul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi? Biar kita masuk bab berikut nih. Sudah habis. Cukup ya? Taib. Ada yang bertanya? Tanggung ya, cuman 3 menit lagi. Bab berikutnya ada 5 hadis. 5 hadis. 4 yang sahih, 1 yang dhaif. Taib. Bab berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan tentang birrul walidain ba'da mautihima. Berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Sehingga masih ada jalan bagi kita yang mungkin kedua orang tuanya telah tiada lagi. Jalan apa saja, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan yang terhitung sebagai bakti kita kepada kedua orang tua walaupun mereka enggak ada. Di bab-bab sebelumnya
kita membahas bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang redaksi hadisnya itu menunjukkan kepada orang tua masih hidup. Ya. Insyaallah kita akan bahas bagaimana jalan-jalan amalan-amalan berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dengan amalan-amalan yang ditunjuki dalam dalil. Ya. Nggak bisa kita sembarangan ya beramal dengan niat berbakti kepada kedua orang tua, padahal amalan itu ya, tidak dianggap sebagai amalan bakti ataupun tidak sampai kebaikannya kepada orang tua kita. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu dengan amalan-amalan yang ditunjuki dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.